Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalau kalian lagi belajar Notion, kalian ketemu video yang tepat. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian tentang Notion dari pemula sampai jadi pro. Halo, kali ini gue akan bahas terkait formula. Formula ini salah satu bagian dari properti yang ada di database yang sebelumnya juga mungkin kalian udah lihat gitu ya. Beberapa kali gue pakai formula juga gitu ketika menggunakan database. Jadi pada dasarnya formula ini salah satu properti yang ada di database yang bisa ngebantu kita gitu ya buat bikin output atau hasil tertentu gitu. Jadi daripada misalnya kita ngulang-ngulang secara manual, kita juga bisa ngautomisasi dengan formula ini gitu. Biasanya kebanyakan bentuknya emang lebih ke arah perhitungan sih ya untuk formula ini. Tapi sebenarnya di Notion sendiri banyak juga pengaplikasiannya gitu. Nah nanti gue juga akan coba kasih lihat beberapa jenis gitu ya fungsi formula gitu ya yang paling sering bisa kalian gunakan gitu ya dan paling sering juga gue pakai. Dan nanti gue juga akan kasih lihat secara jelas gitu ya gimana caranya pakai formula itu sendiri gitu. Nah pertama seperti yang tadi gue udah bilang juga, karena formula itu adalah bagian dari database, kita coba munculin dulu database-nya. Jadi seperti yang sebelumnya, cara munculin database-nya sendiri adalah dengan cara kita bisa pakai slash terus cari database. Kalian bisa pilih yang database inline atau database full page, tergantung kalian. Jadi gue pilih database inline biar kita nggak usah bikin halaman baru lagi ya. Terus di sini kalian bisa lihat database seperti biasa, dan cara nambahin formulanya adalah dengan klik plus yang ada di sini buat nambahin properti baru gitu ya. Di sini kalian bisa cari yang tipe propertinya formula. Nanti kalian bakal dapat pilihan formula edit. Nah, disinilah kalian nanti bisa masukin berbagai macam formula sesuai kebutuhan kalian. Nah, berbeda sama yang ada di Google Spreadsheet ataupun juga Microsoft Excel gitu ya. Di Notion itu formulanya itu penginputannya kayak gini gitu. Jadi nggak langsung sama dengan bla 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 gitu, tapi kita bisa langsung pilih aja formulanya seperti apa gitu. Dan kalau di Notion formula gitu ya, di sini juga kalian bisa akses secara detail gitu ya, gimana cara pakai formula dengan cara klik tanda tanya di sini gitu ya. Nanti kalian akan diarahkan ke website Notion-nya gitu ya. Yang nanti di sini juga mereka bakal ngejelasin formula itu kayak gimana gitu. Dan di sini mereka juga banyak sih ngasih contoh formula-formula yang cukup kompleks gitu ya, sampai yang cukup sederhana juga. Jadi nanti kalian bisa banyak belajar di sini. Kalau di sini gue juga akan share nanti ya beberapa formula yang paling sering gue pakai dan gimana cara kalian terapinnya juga nanti di berbagai macam template ataupun workspace yang kalian buat. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi ketika kalian udah sampai halaman formula gitu ya, nanti kalian bakal kenal yang namanya properties. Jadi properties ini adalah semua kolom yang kalian buat gitu. Jadi nanti semua kolom yang kalian buat itu bakal jadi properti gitu. Kayak contohnya misalnya gue bikin kolom baru gitu ya. Misalnya ini isinya adalah uang gitu. Nah, ketika gue mau edit lagi di sini dengan cara klik yang tadi edit properti, edit gitu ya, maka akan muncul baru nih properti baru yaitu uang. Jadi semua kolom baru yang akan kalian buat gitu ya, itu nanti bakal masuk ke properti di bagian sini. Terus di sini juga ada built-ins gitu ya. Kalau built-ins ini sebenarnya salah satu bagian aja dari formula gitu ya, yang nanti mungkin bisa ngebantu kalian buat menggunakan berbagai macam fungsi itu lebih mudah gitu. Karena biasanya kita tuh perlu banget yang namanya boolean gitu. Jadi gimana caranya kita ngebedain dia benar atau salah, atau misalnya pakai fungsi not gitu, yang ini cukup umum gitu ya.
dan nanti mungkin coba bisa kita gunain juga di formula kita gitu, buat ngebantu bikin formula-formula yang lebih kompleks biasanya. Terus lanjut, kita juga nanti bakal bisa ngelihat bagian functions gitu ya. Kalau functions ini nanti adalah semua formula yang disupport oleh Notion gitu ya, dan sebenarnya udah banyak banget formulanya yang bisa dilakuin, nggak kayak sebelum-sebelumnya mungkin masih sedikit ya. Kalau sekarang tuh udah banyak banget, dan di sini kalian juga bisa lihat nanti di sebelah kanannya gitu ya, gimana cara kalian mengaplikasikannya gitu. Bahkan juga ada nih gitu variasinya, if true gitu ya. Tadi kita berarti pakai built-in saya, if true 1, kalau salah berarti 2 gitu. Nah ini sama nih, mereka juga jelasin. Jadi kalau fungsi if itu pakai condition, if true, if false gitu. Jadi sebenarnya mereka udah ngasih contoh yang cukup jelas gitu. Ini juga ada fungsi if, fungsi and, dan masih banyak banget fungsi lainnya sih gitu, yang nanti bisa dieksplor juga nih. Di sini juga ada fitur copy clipboardnya, jadi kalian misalnya ngerasa contohnya gitu ya udah mirip, itu juga bisa langsung di copy paste aja. Nah itu tentang formula dan gimana cara kalian nanti buka formula dan gimana cara ngeditnya gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke formula yang perlu kalian tahu. Nah pertama itu kalian harus tahu formula yang namanya now. Nah, formula now ini sebenarnya termasuk formula yang jenisnya tuh waktu gitu ya. Jadi dengan adanya formula now ini, dia itu akan nunjukin database kita itu kapan gitu dibuat. Dan ini nanti sangat berguna sebenarnya. Kenapa? Karena dengan adanya formula ini gitu ya, kita bisa nanti variasiin ini ke banyak formula juga. Nanti bakal gue kasih contohnya. Tapi kalau misalnya di sini ya, di setiap barisnya gitu ya, formula ini tuh nunjukin waktu si kolom ini dibuat gitu. Nah ini muncullah bulan, tanggal, tahun, dan juga jam ini dibuat. Nah simpen dulu ya, di sini simpen dulu, pahamin juga. Nah setelah fungsi now, kita juga akan lanjut bahas ke fungsi kedua yang kalian perlu tahu, yaitu fungsi if. Fungsi if ini sama juga dengan ini ya, fungsi if, dan if ini tuh bakal sama gitu. Bedanya kalau fungsi if ini dia cuma satu kondisi aja, kalau fungsi if ini bisa 2 kondisi atau lebih gitu. Nah kita akan coba terapin fungsi if dan if ini ya. Gue akan coba buat dulu contoh dari datanya ya. Oke, kita udah punya database-nya, dan kita akan coba pakai fungsi if dan if nih buat nentuin gitu ya, siapa dari nama-nama ini yang udah mencapai target dan mana yang belum gitu ya. Jadi nanti ketika ada orang gitu ya yang sudah mencapai target, dia akan dapat tulisan achieve gitu ya, dan ketika belum sampai target, dia akan dapat tulisan not achieve gitu ya. Langsung aja kita tambahin lagi tadi propertinya formula di sini. Terus kita edit. Terus kita langsung pilih fungsi if. Di sini kita pilih if pencapaian gitu ya lebih besar sama dengan, ini gue pakai lebih besar sama dengan karena kalau misalnya mereka udah capek nilai target ya bahkan 1 juta, mereka akan tetap terhitung untuk mencapai target gitu ya. Tambahin koma, kita akan kasih tulisan achieve atau tercapai aja ya. Terus buat yang belum sampai, berarti kita tulis belum tercapai. Gitu ya, jadi kurang lebih kayak gini fungsinya. Jadi kita masukin kondisinya, yaitu tadi pencapaian lebih besar sama dengan target gitu ya. Ini yang harus tercapai, dan ketika kondisinya tercapai, maka hasil yang akan dikeluarkan itu ini tercapai gitu. Dan kalau misalnya ternyata hasilnya belum sesuai, maka akan ketulis belum tercapai gitu ya. Ini kita
dan enter. Nah, bakal udah ada tulisannya nih, tercapai dan belum tercapai gitu. Ini kita ganti status misalnya. Kenapa ini formula tuh penting banget, karena nanti benar-benar ngemudahin teman-teman. Misalnya kita udah kedatangan orang baru gitu ya, misalnya namanya Roni gitu. Roni misalnya targetnya 4 juta, lebih tinggi lagi gitu. Nah, ketika kita isi 200.000 lah, itu tuh udah langsung statusnya ketulis 200, tidak tercapai atau belum tercapai. Terus nanti kalau misalnya si Roni ini update lagi pencapaiannya gitu, ternyata udah sampai 20 juta, ini juga langsung otomatis keganti gitu. Sama juga dengan yang lainnya. Jadi ini bisa dibilang akan sangat memudahkan kita gitu ya, buat penginputan data dan juga otomatisasi beberapa hal, salah satunya ini gitu ya. Ini bisa kalian terapin kemanapun gitu ya. Sebenarnya ketika kita pakai Notion, kita tuh juga bisa loh masukin simbol-simbol gitu ya. Misalnya untuk memudahkan gitu ya, gue pengen tercapai ini tuh ada emoji gitu biar memudahkan. Ini juga bisa nih kalau di MacBook gitu ya, kalian bisa klik Ctrl Command Space gitu ya, nanti bakal muncul. Dan ini gue akan tambahin lampu hijau gitu ya, jadi lebih kelihatan siapa yang sudah tercapai dan juga siapa yang belum. Buat yang belum tercapai, gue tambahin warna merah gitu ya. Ini juga bisa kayak gini, jadi bakal muncul gitu. Ini yang udah tercapai, ini yang belum tercapai, biar sama ya. Nah gitu. Jadi dari segi tampilan, kalau dibandingin sama Google Sheet ataupun Excel, sebenarnya menurut gue lebih Gen Z ya. Jadi ini lebih fleksibel lah buat kalian gunain. Nah, fungsi selanjutnya adalah gue juga pengen kalian tahu salah satu fungsi tanggal gitu ya, karena kan biasanya kita gunain Notion tuh juga buat ngatur project gitu ya. Jadi biasanya kan penting banget ya buat tahu misalnya sisa berapa hari projectnya, atau buat ngasih alert gitu ya, kayak buat kita gitu ya, kalau ini waktunya mungkin tinggal sedikit loh gitu. Nah ini loh, kita akan coba pakai date between gitu ya, yang mana di date between ini kita nanti bisa menghitung berapa banyak hari yang tersisa gitu dari dua tanggal misalnya. Nah misalnya kita masukin dulu ya, misalnya kita masukin date gitu ya, misalnya ini adalah deadline misalnya ini tuh harus sudah tercapai di akhir bulan ini gitu. Nah kita akan coba hitung gitu ya, berapa sih hari yang tersisa gitu ya buat setiap orang ini mencapai targetnya gitu. Kita pilih formula lagi, propertinya, terus kita coba edit gitu ya. Kita bisa klik langsung date between gitu ya. Terus di sini kalian bisa pilih propertinya itu tadi deadline. Terus kita juga harus tambahin fungsi yang sebelumnya udah gue bilang gitu ya, now. Fungsi now-nya. Terus kita bisa pilih mau kita hitung berdasarkan apa. Nah di sini gue mau hitungnya berdasarkan hari gitu ya. Jadi kita pakai days. Terus bisa kita klik enter. Nah di sini muncul nih 888 gitu. Jadi ini tuh adalah jumlah sisa hari yang tersisa gitu ya, di antara tanggal 31 sampai tanggal 22 gitu ya. Nah kita juga bisa nih tambahin misalnya biar lebih jelas gitu ya, karena tadi kan kita ngitungnya ini hari gitu ya. Ini kita tambahin keterangan misalnya hari lagi gitu ya. Jadi nanti bakal muncul kayak gini. Nah 8 hari lagi. Nah ini gue kasih space ya biar space ya. Nah 8 hari lagi. Nah jadi ini ketika kalian ganti misalnya tanggal 1, dia bakal nambah sendiri gitu.
kita ganti jadi sisa hari. Nah, udah jadi nih si fungsi that between ya. Jadi kalian udah paham dua fungsi, tiga fungsi ya. Tadi ada now, terus if, terus that between gitu ya. Dan karena tadi gue juga belum ngasih contoh fungsi if yang kondisi ada dua, ini akan coba gue kasih contoh ya. Misalnya kita akan coba buat formula dimana ketika ada yang belum tercapai gitu ya, kita tuh akan ngasih reminder gitu buat kita sebagai yang ngecekin datanya buat ngelakuin follow up gitu misalnya. Pertama kita akan pakai fungsi if. Dengan kondisi pertamanya adalah kita pengen cek dulu apakah pencapaiannya sudah sesuai dengan target, lebih besar sama dengan target ya. Kalau misalnya dia udah tercapai targetnya, berarti kita nggak perlu lakuin apa-apa, berarti kita kosongin aja. Terus selanjutnya kita juga pengen cek gitu, apakah dia masih punya cukup waktu gitu. Nah, definisi cukup waktunya ini adalah kurang dari 3 hari misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia waktunya itu kurang dari 3 hari lagi buat mencapai targetnya, kita harus follow up gitu ya. Makanya di sini di fungsi kondisi keduanya kita akan pilih that between ya. That between, terus kita masukin deadline, terus kita masukin lagi rumus now gitu ya. Terus kita pilih juga yang days. Setelah itu kita tentuin kalau dia kurang dari 3 ya. Jadi ini adalah rumus yang bisa kita pakai nih. Jadi kondisi pertama, apakah pencapaiannya sudah melebihi target, dan apakah dia masih punya waktu yang lebih dari 3 hari gitu ya. Ini kita coba klik dan nah di sini muncul nih satu yang perlu di follow up. Nah kita coba cek lagi apakah masih ada yang salah gitu ya, karena tadi harusnya 3 hari. Nah ini kayaknya nah ini belum muncul ya, karena semuanya masih punya waktu 7 hari gitu. Nah ini kita coba misalnya ganti deadline-nya jadi tanggal 24. Nah ini bakal muncul nih follow up gitu ya. Kenapa? Karena dia tadi memenuhi 2 syaratnya. Pertama, dari segi target dia itu belum sampai ke 2 juta gitu ya. Terus dari si waktu, deadline-nya dia itu tinggal 0 hari lagi gitu. Karena di sekarang ini udah tanggal 23 sebenarnya. Makanya ini tanggal 23. Gitu, makanya dia udah punya sisanya 0 hari lagi. Nah ini kita namain misalnya perlu follow up gitu ya. Nah itu tadi kombinasi ya, that between, terus ada now juga, terus ada if. Nah itu beberapa contoh variasi yang bisa kita gunain gitu ketika kita pakai Notion buat rumus formula gitu. Nah next gue ada satu lagi formula yang terakhir, ini juga menurut gue lumayan berfungsi gitu ya. Jadi misalnya kita mau coba menghitung sesuatu yang bentuknya misalnya checklist gitu ya, atau to-do list, itu tuh juga bisa gitu. Jadi data-data yang bisa dibilang dia tuh sifatnya adalah teks gitu ya, atau boolean tadi yang yes or no gitu ya, atau true or false, itu juga bisa dihitung. Yang mana ini nanti juga akan ngemudahin sebenarnya. Kita coba tambahin lagi ya di sini, misalnya mereka itu punya checkbox gitu ya di sini nih. Soalnya mereka punya 3 checkbox gitu ya. Ini kita tulis misalnya kunjungan 1 gitu ya, kunjungan 2. Jadi kita misalnya pengen nge-track mereka tuh udah berapa kali sih kunjungannya gitu ya. Kunjungan 3. Nah ini kita kecilin aja.
Nah, kita tambahin lagi tadi properti formulanya. Jadi kita tambahin properti formulanya. Terus kita isi di sini namanya misalnya persen kunjungan. Langsung aja kita edit formulanya. Jadi kita pengen hitung ya to number itu di bagian kunjungan 1 gitu ya. Terus kita tambah lagi to number kunjungan 2, tambah lagi to number kunjungan 3 gitu ya. Terus karena kita ada 3 kunjungan yang pengen dihitung, jadi kita langsung aja bagi 3 misalnya. Kita tutup dengan ya biar memudahkan. Terus kita tinggal pilih enter dan kita tinggal pilih nih mau ditampilinnya sebagai apa. Misalnya ini kita pilih persen ya, karena ini masih kosong semua nih. Misalnya kita isi gitu ya, oh ini udah 100% nih semuanya gitu ya. Nah jadi deh kayak gini. Jadi kita juga bisa pakai mengubah gitu ya, tadi bentuknya cuma checklist ini gitu ya, jadi persentase juga gitu. Nah kurang lebih itu tadi adalah formula-formula yang paling sering gue pakai. Kalau misalnya kalian punya contoh kasus yang mungkin mau coba kita buatin formulanya, kalian coba bisa drop di kolom komentar gitu ya, kira-kira mau buat seperti apa. Saya akan coba gue buatin juga database dan juga formula yang bisa kita pakai buat kasus tersebut. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain tentang Notion, juga bisa di drop di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow dan juga subscribe channel ini, karena gue akan terus bagi pengetahuan gue tentang Notion dan semoga bermanfaat buat kalian. See you on the next video.